Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Aries, Sun, Moon, Rising Aries. Ini general reading, so sangat mungkin sekali kalau nggak bisa cocok untuk semua Aries, jadi ya santai. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi kamu, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu. Oke, Aries, kita coba lihat dulu energinya dia. Ada King of Wands, Ten of Pentacles, Five of Pentacles, Wheel of Fortune, Asmara Aries, akhir bulan Mei, udah tanggal 28 ya. Oke, it's fine. Kita coba lihat energinya. Harusnya bacanya kemarin nih aku. Cuma ada klien yang konseling tiba-tiba. Jadi harusnya aku bikin video tapi nggak bisa karena dia klien dadakan. Justice, Eight of Cups, The Fool. Oke, nggak kelihatan, Cin. Oke, kita coba lihat dulu energinya dia. Ada King of Wands. Oke, aku rasa dia cukup entah keras kepala atau memang berpendirian kuat. Jadi, aku rasa mungkin kamu dan dia ada perbedaan prinsip yang cukup lumayan, gitu. Dan Aries, dan mungkin hal ini sometimes mungkin udah kejadian atau belum, tapi mungkin akan ada satu waktu di mana kalian akan berdebat gitu. Jadi mungkin dia punya prinsip yang kuat tentang atas satu hal gitu, dan kamu pun juga sama, ada prinsip yang kuat atas suatu hal gitu, dan mungkin di sini akan ada perdebatan yang mungkin cukup menguras energi ya. Dan entah bagaimana ke depannya, ini tergantung kamu melihat hal ini. Entah ini masalahnya apa ya. Jadi misalnya masalahnya terkait apa ya enaknya ya. Oke, maybe masalahnya terkait pertemanan gitu. Jadi dia punya prinsip tentang pertemanan dan kamu punya prinsip sendiri tentang pertemanan. Dan sama-sama ada perbedaan yang cukup menguras energi. Dan gimana ke depannya? Ini contoh. Ya, ke depannya adalah jawabannya ada di kamu. Seberapa bisa kamu bisa menoleransi perbedaan prinsip ini. Kalau hal ini merupakan hal yang esensial, entah sebuah persahabatan pertemanan itu merupakan hal yang esensial buat kehidupan kamu, atau tidak, kalau ini esensial dan kamu tidak bisa menoleransi atau tidak bisa kompromi, kamu perlu berpikir ulang untuk meneruskan hubungan ini ke jenjang serius. Karena kalau hal tersebut sebuah esensial dalam kehidupan kamu, tentunya di saat kita hidup bersama dengan orang yang perbedaannya sangat kuat tentang hal itu, dan kita tidak bisa menoleransi hal tersebut, maka sangat memungkinkan akan ada cekcok setiap harinya. Dan ini mungkin perlu dibahas jauh-jauh hari sebelum kita menentukan kapan kita akan menikah dengan pasangan kita gitu. Jadi tadi aku ada klien, dia ada perbedaan yang cukup intinya ada perbedaan dengan pasangan, agak susah komunikasi, ada perbedaan lah ya gitu, dan dia tidak pernah ngobrolin hal ini sebelum pernikahan. Soal komunikasi ini tuh sangat penting. Aku agak lupa tadi detailnya soal apa. Sepertinya oke.
yang perempuan sangat perfeksionis, dikit-dikit mungkin harus gini, harus gitu, dan cukup bawel. Dan si laki mungkin tidak merasa dihargai atau dan lain sebagainya. Dan hal ini seharusnya diomongkan jauh-jauh sebelum pernikahan. Karena ternyata karena hal ini tuh terus berulang-ulang, dia cekcok, bertengkar, masalah sepele, masalah ini, berulang-ulang bertahun-tahun, akhirnya perasaannya udah hampa. Dan dia menjalani hubungan ini, hubungan rumah tangga ini, ya udah terpaksa karena ada anak gitu. Sebenarnya mungkin udah pengen pisah, tapi karena ada anak dan dia tidak ingin kayak cerai duluan kalau nggak diminta, which is ini menjadi complicated ya gitu. Dan hal-hal seperti ini yang esensial dan kamu tidak bisa menoleransi hal tersebut, ini perlu dipertimbangkan jika kita ingin melanjutkan hubungan ini ke jenjang serius. Kecuali memang hal itu tidak terlalu esensial dan kamu bisa mentoleransi meskipun ada perbedaan prinsip, di tengah perjalanan mungkin masih bisa dikompromikan ya gitu. Jadi jawabannya ada di kamu. Masalah itu esensial atau enggak, kamu bisa toleransi atau enggak ya. Oke, Ten of Pentacles. Ini kalau ngomongin asmara dan secara personality, secara personal gitu, pondasi dia udah udah cukup oke untuk membangun sebuah rumah tangga. Meskipun belum terlalu oke, tapi akan ada arah ke sana gitu. Jadi misal nih, sekarang finansialnya udah mulai stabil, tapi belum benar-benar stabil. Tapi kedepannya pasti akan lebih stabil ya. Ini Five of Pentacles. Dan aku rasa banyak peluang-peluang ya untuk semakin mendorong diri dia untuk segera kayak punya keseriusan, punya komitmen yang kuat atas hubungan kamu. Atas hubungan kalian berdua ya gitu. Jadi secara finansial aku rasa oke, secara pemikiran, mental juga oke, dan dia merasa bahwa banyak peluang-peluang yang makin kesini tuh makin banyak kaitannya dengan mungkin rezeki, terus networking, dan macam-macam yang kaitannya tuh itu tuh sumber dari uang gitu ya. Which is ini happy kan gitu. Ini satu langkah pondasi dalam sebuah hubungan itu udah teratasi. Tinggal gimana kita jalani, pakai strategi, mikir dan lain sebagainya ya. Itu memang udah PR. Wheel of Fortune. Aku rasa ada masa depan yang cerah pada kalian berdua gitu. Tapi ini tadi sih ada memang perbedaan pondasi atau perbedaan prinsip yang cukup lumayan gede dan harus dikompromikan. Dan ini esensial atau enggak, aku rasa kamu yang paham. Tapi Wheel of Fortune, ada masa depan di depan mata untuk hubungan kalian ya. Dari versi dia pun, jika dia udah melihat nih, udah memprediksi, udah melihat bahwa aku sama kamu tuh ada masa depannya gitu. Kan kadang ada tuh kita pacaran udah lama dan kita nggak bisa melihat ke depannya, kita nggak bisa memprediksi ini ada ujungnya nggak sih gitu. Kan ada kan ya beberapa, I don't know kalian pernah ngerasain atau enggak gitu. Wah ini nggak ada masa depannya nih sama dia nih gitu, nggak ada sinyal-sinyal masa depan lah ya gitu, nggak ada sinyal-sinyal masa depan gitu. Lah dia di sini udah ada pemikiran seperti dia udah melihat, dia udah berpikir ke arah sana. Dia udah melihat sinyal-sinyal masa depan bersama kamu tuh ada. Which is ini bagus dong gitu. Tinggal ini aja nanti diberesin ya. Bisa enggaknya itu tergantung kamu. Page of Swords, Justice, Eight of Cups, dan The Fool. Kalau lihat dari diri kamu, aku rasa diri kamu masih berjuang untuk
memperbaiki diri dari keseluruhan inner dan eksternalnya kamu, ya. Internalnya kamu coba perbaiki itu, eksternalnya kamu coba perbaiki itu dari segala sisi, dari atas, dari mana-mana kamu coba untuk perbaiki itu, ya, gitu. Dan kamu masih struggle di sini, masih challenging, ya, gitu ya, bahasanya kita ganti, masih merasa tertantang, ya. Dan kamu Oke, justice. Oke, yap. Jadi mungkin kalau dari sisi kamu, tentu kamu ingin kejelasan hubungan dan mungkin ingin juga cepat-cepat ke jenjang yang lebih serius. Ada Eight of Cups di sini. Ada keinginan segera mendapat kepastian hubungan, mendapat kesakralan hubungan, mempunyai masa depan bersama, membangun keluarga. Tapi di sini ada justice, ada page of swords gitu. Justice ini aku rasa maybe kamu ada desakan-desakan cepat menikah dari keluarga dan lingkungan gitu ya. Dan banyak mendapat mungkin bullying atau mendapat cercaan karena mungkin belum menikah sampai sekarang gitu. Dan aku rasa ya di Indonesia ya, tentu ini tidak selayaknya ya, tapi faktanya, realita di lapangan, fenomenanya seperti itu. Kita nggak bisa ngelak hal itu, memang bener-bener ada di masyarakat kita, di lingkungan terdekat kita ada gitu, keluarga kita ada, ya. Tapi Page of Swords di sini, this time for you untuk improve diri, this time for you untuk lebih more self love, this time for you untuk waktu diri kamu sendiri, dating yourself gitu. Jadi ada yang memang harus kamu beresin dulu, kamu belum tuntas mungkin secara internal, dan ini mungkin perlu beberapa waktu dan kamu harus fokus untuk ini, ya. The Fool, ada The Fool di sini. Aku rasa oke. Sometimes mungkin kamu nggak bisa handle bagaimana pendapat orang lain atau asumsi orang lain terhadap kamu, gitu. Tapi kamu di sini tetap harus belajar cuek, tetap harus belajar bodo amat lah, bersikap bodo amat, dan mungkin harus sedikit egois gitu ya. Karena apa? Ya, masih ada yang harus kamu perjuangkan untuk diri kamu. Harus ada yang memang kamu wujudkan apa yang benar-benar diri dan jiwa kamu pengen gitu. Kamu coba nikmati hari-hari kamu dulu. Kamu pengennya seperti itu kan gitu. Kurang lebihnya, meskipun ya kamu pengen cepet-cepet menikah gitu. Tapi ini tadi kan aku bilang dia pondasinya mulai oke, dan melihat bahwa ke depan ada sinyal-sinyal masa depan kalian berdua. Tapi ada peluang-peluang yang arahnya ke sana. Which is ini so far bagus ya energinya. Tapi kalau lihat dari energi kamu, maybe kita tidak tahu secara detail di dalamnya, ini juga masih ada proses ya, dan kamu pun juga masih harus berproses. Oke, ya. Jadi semoga bisa dipahami apa yang aku sampaikan. Intinya hal ini, perbedaan ini harus kamu omongkan dulu bersama pasangan kamu, karena ini maybe essential for you, dan ini harus diomongin untuk kebaikan ke depannya, bagaimana keberlanjutan hubungan kalian berdua. Oke, Aries, thank you so much for watching this video. Sending love for you all guys. Ya, thank you. Bye-bye.